Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Rahmasyaningrum dengan NIM 122111365. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang networks. Oke. Jadi sesuai dengan namanya, net yang berarti jaringan dan works yang berarti kerja. Jadi bisa diartikan secara keseluruhan itu nanti ialah jaringan kerja yang dimana network atau jaringan ini merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik yang lain dalam jangkauan. Network sendiri ada 3 model, yaitu minimal spanning tree, yaitu untuk menentukan jalur yang menghubungkan satu tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya itu minimal. Contohnya itu menentukan cara terbaik atau efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua ada maximal flow, artinya ini menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani dalam sebuah jaringan. Misalnya itu untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Nah, jadi jumlah maksimal kendaraan yang dapat melewati jalan raya atau jembatan itu sangat penting sekali ya teman-teman. Soalnya kalau nanti misal ya di sebuah jembatan gitu, kendaraan yang melewatinya itu melebihi batas maksimalnya, nanti itu dapat menyebabkan jembatan tersebut dapat ambrol atau cepat rusak seperti itu ya. Itu kan bahaya sekali. Jadi network ini sangat berguna sekali untuk kehidupan sehari-hari pastinya ya. Nah, yang ketiga ini ada shortest route, yaitu untuk menentukan jalur rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jaringan terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Nah, bisa dicontohkan juga untuk shorter rute atau jaringan terpendek, misalnya tuh seperti ini. Di dunia nyata itu kan banyak ya Alfamart gitu. Nah, jarak antara satu Alfamart dengan Alfamart yang lain kan juga tidak jauh. Nah, jadi untuk pengiriman barang dari pusatnya Alfamart itu kan pasti akan menentukan atau memilih rute terpendek ke Alfamart yang satu ke Alfamart yang lain. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk memaksimalkan waktu dan memaksimalkan tenaga atau energi dari SDM-nya sendiri, dan pastinya untuk menghemat pengeluaran bensin seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 ya teman-teman. Kita cek soal nomor 1. Soal nomor 1, PT Minol akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Oke, jadi yang di lingkaran ini ialah lokasinya ya yang akan dikirim dari kota ke kota B. Sementara angka 15, 70, 35, 27, 45 dan seterusnya ini merupakan jaraknya ya atau distance-nya. Yang ditanyakan adalah jalur manakah yang harus sebaiknya dipilih. Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih teman-teman, ada 3 metode dalam networks. Kira-kira kita pakai yang apa nih? Kita baca dulu soalnya nih. Kita baca lagi. Mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif jalur sebagai berikut. Oke. Manakah jalur yang dipilih? Gunakan metode. Oke, jadi ini pastinya kalau mengirim barang itu pengennya jalur paling cepat gitu kan. Jadi pada soal nomor 1 ini kita menggunakan metode shorter route. Yaps, betul sekali. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi POMQM-nya. Kita pilih modul, terus kita pilih networks. Oke, di sini ya networks. New, terus pilih shorter route.
Nah, untuk title-nya sendiri kita tuliskan dengan PT Nino. Nah, untuk number of branch di sini itu ialah total jarak. Yang dimaksud ini yang ini. Kita dapat hitung yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini. Nah, setelah itu karena tadi totalnya itu ada 14, kita tulis 14. Untuk network type kita pilih yang direct. Nah, di sini kita klik order saja. Kita ganti dengan jalur. Selanjutnya kita klik OK. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tuh ada titik dimulai, titik diakhiri, dan jaraknya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi, titik dimulai, misalnya dari titik 1 di akhir atau berakhir di titik 2 dengan jarak 20. Jadi dapat kita tulis dari titik 1 ke titik 2 dengan jarak 20. Selanjutnya ini dari titik 1 ke titik 3 dengan jarak 18. Jadi dari titik 1 ke titik 3 dengan jarak 18. Yang ketiga ya, dari titik 1 ke titik 4 dengan jarak 25. Jalur keempatnya dari titik 2 ke titik 3 dengan jarak 7. Jalur kelima dari titik 2 ke titik 5 dengan jarak ke-15. Yang keenam dari titik 3 ke titik 4 dengan jarak 9. Yang ketujuh dari titik 3 ke titik 5 dengan jarak 27. Yang ke-8 dari titik 3 ke titik 6 dengan jarak 33. Yang ke-9 dari titik 4 ke titik 8 dengan jarak 70. Yang ke-10 itu dari titik 5 ke titik 6 dengan jarak 63. Yang ke-11 dari titik 5 ke titik 7 dengan jarak 34. Yang ke-12 dari titik 6 ke titik 8 dengan jarak 35. Yang ke-13 dari titik 7 ke titik 9 dengan jarak 45. Yang ke-14 dari titik 8 ke titik 9 dengan jarak 27. Oke, setelah semuanya terisi, kita klik solve. Nah, maka akan muncul dua solution. Yang pertama itu ada network result dan minimum distance matrix. Oke, untuk networknya sendiri, jadi di sini total jaraknya itu 113 km. Maksudnya tuh apa? Jadi jarak minimum untuk pengiriman barang dari ke kota A ke kota B minimalnya itu 113 km dengan memilih jalur tercepat atau terpendek, yaitu jalur 2, 8, 12, 14. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada distance. Distance ini itu jarak yang kita ketahui dari soal tadi. Terus di sini ada kumulatif distance. Oke, maksudnya tuh apa? Kumulatif distance itu adalah total jarak. Maksudnya seperti ini. Untuk jalur 2, dia dimulai dari
jalur pertama berakhir di jalur ketiga dengan jarak 18. Karena ini ialah jalur pertama yang dilewati, berarti kumulatifnya masih 18. Selanjutnya, untuk jalur ke-8 dimulai dari titik 3 berakhir di titik ke-6 dengan jarak 33. Berarti di sini kok kumulatifnya bisa 51, ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari 18 ini. Ya, jarak dari jalur 2 ditambah jarak dari jalur 8, yaitu 33, yang berarti 18 ditambah 33 hasilnya 51, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk minimum distance matrix ini seperti ini ialah jalur itu ya, minimal ya. Di sini kita bisa lihat untuk jalur 2-nya seperti ini. Ini juga sama, untuk total minimum jarak yang ditempuh itu ada 113. Oke, saya akan gambarkan ilustrasinya seperti ini. Kita klik draw. Nah, ini ya. Yang pertama itu ada jalur kedua, mana dari titik 1 ke titik 3 dengan jarak 18. Terus jalur ke-8 dari titik 3 ke titik 6 dengan jalur 33. Terus jalur ke-12 dari 6 ke 8 dengan total jaraknya 35. Dan yang terakhir dari jalur ke-14 yaitu dari 8 ke 9 dengan total 113. Nah, kurang lebih jalurnya seperti ini. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa nggak dari 1, 2, 5, 7, dan 9? Kan sama-sama nih. Kalau dihitung juga jaraknya mungkin sama ya. Nah, jangan mutusin terlebih dahulu. Kita lihat jarak per titiknya ini berapa gitu. Misalnya ada 20, 15, ada 34, ada 45. Nah, kalau keempat titik ini di total itu sama dengan ada 114. Ya, 114. Ya, jadi kan lebih dekat yang ini. Apalagi kalau kalian memilih dari jalur 5 ke 6, sementara di sini jaraknya 63, itu sangat-sangat tidak memungkinkan, soalnya jarak ini sudah jauh sekali. Jadi pilihlah jarak yang terdekat seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.